Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue Ray di channel Rayap Allah. Dan hari ini gue bakal ngebahas tentang Piala Dunia dan khususnya fase grup Piala Dunia. Karena baru hari ini berakhir tadi, Argentina baru ngalahin Jordan 3-1. Habis itu Algeria seri lawan Austria 3-3. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas fase grup secara keseluruhan mulai dari matchday pertama sampai matchday terakhir yang baru selesai hari ini. Oke, apa yang bakal gue bahas pertama-tama? Gimana bahwa Piala Dunia tahun ini itu ibaratnya kayak panggung untuk superstar yang ada di sepak bola sekarang. Katakan Messi, Haaland, Mbappe, Harry Kane, Vinicius Junior, mereka semua pemain-pemain yang di Piala Dunia ini performnya gila banget. Messi yang dibilangnya Piala Dunia terakhirnya dia sekarang top scorer dengan 6 gol. Wow. Habis itu Mbappe dengan 4, Haaland dengan 4, dan kemarin harusnya kita bisa ngelihat duel Mbappe sama Haaland, cuman ya yang kalian tahu Norwegia malah nurunin tim B-nya, jadi ya Mbappe doang yang main, Haaland hanya di bangku cadangan. Cuman agak bisa dipahami sih dari sisi Norwegia sendiri, karena mereka pengen ngeistirahatin pemain mereka untuk fase gugur gitu ya. Jadi gue ngerti kenapa Norwegia masih bisa mainin tim B-nya. Dan kalau kalian lihat match yang kemarin, bisa dibilang walaupun Norwegia mainin tim B-nya ya, mereka masih bisa ngelawan Prancis gitu. Walaupun dilihat dari skornya itu kelihatannya enggak, cuman jujur mereka kelihatan main bagus walaupun dengan tim B-nya sendiri gitu. Vinicius Junior yang biasanya dibilang kalau main sama Brazil dia nggak pernah perform, dia nggak bakal bisa ngelakuin apa yang Neymar lakuin, apalagi yang pas di 2014. Cuman di tahun ini kita bisa ngeliat Vinicius Junior yang lebih paten kalau gue lihat ya. Untuk Brazil, dia setiap match dia ngegolin 5 gol, 1 gol di game pertama, habis itu sisanya dia ngegolin 2. Dan gue suka sih ngelihatnya, apalagi Vinicius Junior yang dibilang dia selfish lah, yang dibilang dia egois lah. Dan di Brazil ini ya mungkin karena baru fase grup ya, di fase grup juga sendiri mereka baru ngelawan Maroko, baru ngelawan Scotland, baru ngelawan Haiti ya. Secara negara selain Maroko mereka nggak terlalu jago ya, cuman bisa ngelihat permainan dia di Piala Dunia itu lebih bagus daripada kayak kompetisi-kompetisi sebelumnya kayak Pildun 2022 ataupun Copa America 2024 itu. Vini improve banget daripada turnamen-turnamen itu. Habis itu untuk Harry Kane ya biasa, dia untuk Inggris selalu bagus, apalagi di turnamen. Kecuali Euro kemarin dia underperform sih sebenarnya, di Euro 2024 di Jerman dia underperform, cuman dia masih bisa nge-carry Inggris ke final malahan. Cuman di final ya seperti biasa Harry Kane nggak ngapa-ngapain ya, biasalah pemain kayak bahasanya dia nggak bisa perform di match-match besar gitu ya, jadi gitu. Dan Haaland ini untuk debut Piala Dunianya dia, di debutnya dia nge-score 2 gol, abis itu lawan Senegal juga ngegolin 2. Dan untuk seorang debutan, untuk seorang yang yang comparisonnya dengan Ibrahimovic, yang dimana Ibrahimovic nggak pernah ngegolin sama sekali di Piala Dunia, atau 1 gue lupa. Cuman ya itu untuk pemain yang dia bisa dibilang dia hanya ngandelin sistemnya City, cuman di sistem Norway juga dia bisa perform gitu. Walaupun walaupun malah dia lebih bagus di Norwegia. Kalau kalian nontonin City ya, gue sebagai fan City gue nontonin terus tiap Haaland main, tiap game City gue main dah. Pokoknya Haaland tuh gue ngeliat dia di Norwegia sama di City jauh beda, dan di Norwegia tuh lebih bagus. Gue nggak tahu kenapa, apa karena pride dia sebagai timnas Norwegia, atau memang di City dia lebih kenal limit sistemnya Pep. Cuman untuk di Norwegia, kalau kalian nonton City, kalau kalian nonton Norwegia juga, kalian bisa lihat kalau Haaland tuh lebih bagus di Norwegia. Untuk Messi di gue pikir banyak orang pikir ini Messi bakal underperform di Piala Dunia ini ya, karena dia udah tua, terus nggak ada nafsu lagi untuk dapetin Piala Dunia keduanya gitu. Tapi enggak, di Piala Dunia ini malah Argentina kelihatan yang paling salah satu kandidat untuk juara. Dan Messi juga performanya malah kayak lebih bagus dari 2022. Dia udah ngegol 6. Tadi dia baru nyekor free kick yang dimana dia ngebuat kipernya Jordan kayak salah langkah. Dan secara overall performa dia juga bagus banget sih. Dia dari 8 gol Argentina, 6 golnya dari dia. 39 tahun dia masih bisa nge-carry negara kayak Argentina di Piala Dunia, itu sebuah achievement juga. Selain mereka kayaknya ada
ada Kevin De Bruyne untuk Piala Dunia terakhirnya. Udah gitu yang pastinya ada the elephant in the room, Cristiano Ronaldo. Orang-orang pengen lihat dia juara Piala Dunia. Orang-orang pengen lihat dia bisa dapetin sesuatu yang lebih dari Euro untuk Portugal. Cuman di Piala Dunia ini gue pikir nggak mungkin. Kenapa? Karena gue ngeliat chemistry dia dengan timnya sendiri itu, no, not a chance. Biar mereka nggak bakal nyampe semifinal, no. Mereka bakal nyampe quarter final at least. Dan seingat gue juga lawannya grup apa sih, bagannya Portugal juga agak susah. Dan iya mungkin kemarin lawan Uzbekistan 5-0, but it's Uzbekistan, tim debutan, tim dengan ranking terbawah setahu gue, atau enggak, salah satu ranking terbawah pokoknya lah. Dan menurut gue ya Ronaldo bisa ngegolin 2, oke lah. Cuman di game lainnya lawan Kongo, lawan Kolombia tadi gak bisa ngapa-ngapain. Menurut gue Ronaldo ya ngelihat dia bisa juara itu gue bakal seneng banget. Tapi gue rasa kayaknya nggak bakal deh. Nggak bakal. Menurut gue Portugal bakal tereliminasi at least di quarter final, atau kalau memang ada kejutan deh lawan Kroasia. Lawannya Kroasia itu aja udah susah sebenarnya. Jujur, itu aja udah susah. Habis lawan Kroasia bisa lawan Spanyol. Lawan Spanyol kata gue udah kalah deh. Kata gue gak nyampe quarter final, kata gue nyampe 16 besar dong untuk Portugal ya. Sorry to say, cuman gue gak yakin Portugal bakal ini jauh di sini. Selanjutnya gue mau kasih applause untuk tim-tim kecil yang di Piala Dunia ini. Saya Tanjung Verde, Kevert atau Tanjung Hijau, apapun yang pengen kalian panggil mereka, cuman gue bakal Tanjung Verde aja. Tanjung Verde, habis itu ada Kongo, habis itu ada nih South Africa di Afrika Selatan, di mana di match pertama mereka diolok-olok karena ada pemain yang namanya mirip kayak organ pencernaan. Jadi ya, dan performanya juga jelek di match pertama lawan Meksiko, dapat 2 kartu merah, dan di kartu merah keduanya ada momen lucu di mana wasitnya ngebuat bahasa baru. Gue entah dia pengen ngomong bahasa Inggris cuman nggak ngerti bahasa Inggris kayaknya, jadinya ngeciptain momen kayak gini tuh lucu banget. Jujur di Piala Dunia ini banyak banget momen-momen lucu, apalagi wasitnya, apalagi yang Miguel Almiron kena kartu merah di mana wasitnya ngomong after review number 10 from Paraguay cover his mouth, decision red card. Freak, what the hell, itu gila. Terlepas dari kontroversi politik yang sebelum Piala Dunia ini banyak yang nyeruin, jujur Piala Dunia bakal tetap seru walaupun banyak masalah-masalah gitu ya. Kita udah lihat di Qatar mereka banyak yang ngomongin HAM lah, banyak yang ngomongin hak LGBT lah, banyak yang ngomongin ini Piala Dunia kok di musim dingin. Cuman fair aja, Piala Dunia 2022 salah satu Piala Dunia edisi terbaik gitu. Dan apalagi finalnya what a final, 3-3 Prancis Argentina, dan Lionel Messi akhirnya dapetin Piala Dunia pertamanya. Itu mungkin salah satu Piala Dunia terbaik. Dan di Piala Dunia tahun ini juga di 3 negara, US, Kanada, sama Meksiko, gue pikir bakal sama karena Piala Dunia nggak bakal ngecewain, itu menurut gue. Gue bakal ngomongin salah satu kejutan terkejut. Gue gak tahu ngomongin Tanjung Verde. Tanjung Verde merupakan tuh negara dengan ranking terkecil setahu gue ya. Mereka ranking 77 di ranking FIFA ya. Salah satu ranking terkecil, mungkin setahu gue Curaçao lebih kecil lagi. Tanjung Verde mereka dapat grup yang isinya ya ini negara-negara yang secara reguler masuk Piala Dunia. Talking Saudi, talking Uruguay, habis Spanyol, dan mereka lolos otomatis peringkat 2. What? Orang-orang ngeprediksi ini Spanyol, Uruguay, itu aja. Cuman Cape Verde lolos setelah finish di posisi kedua. Itu wow, kejutan gila banget. Di match pertama lawan Spanyol, kipernya Fozinho, gue lupa siapa namanya. Performa bintang 5 dari dia. Wow, gila. Setahu gue 12 pokoknya di match itu dia beneran ibarat kayak Spider-Man, sumpah. Dia semua bola nyangkut di tangan dia, dan itu gila banget. Di game itu bisa nahan imbang Spanyol, the current European champion gitu. Orang yang banyak yang ngefavoritin Spanyol, dan mereka bisa nahan imbang 0-0, gak ngasih gol sama sekali. Dan abis itu lawan Uruguay juga 2-2, ya dapat gol yang agak hoki menurut gue di gol keduanya. Cuman
masih bisa seri di situ. Dan lawan Saudi Arabia hampir menang sebenarnya. Ada momen di akhir matchnya di mana mereka dapat gawang terbuka banget, cuman masalahnya offside dan dia juga ya gak on target. Cuman Tanjung Verde, gue bisa beri applause lah untuk mereka karena performa mereka di Piala Dunia ini mengejutkan semua orang termasuk gue, karena nggak ada yang siapa yang predik Tanjung Verde untuk lolos ke fase gugur gitu ya. Dan mungkin gue bakal nge-preview ronde 32 besarnya dan paling ngebuat prediksi ronde 32 besarnya. Oke, let's go. Oke, jadi di sini kita bisa ngelihat full bagannya dari untuk ronde 32 besar ini, dan kita bisa lihat di sini yang malam ini bakal main itu Kanada Afrika Selatan. Jujur gue walaupun Afrika Selatan udah comeback dari lawakannya di matchday pertama, cuman tetep gue bakal milih Kanada. Kenapa? Karena Kanada sebagai tuan rumah juga mereka punya advantage di situ. Jadi menurut gue Kanada bakal menang lawan Afrika Selatan. Menurut gue dia bakal menang secara comfortable. Jadi ya untuk match ini Kanada bakal lanjut ke 16 besar. Jerman Paraguay langsung aja Jerman menang. No apa? Nggak ada apa lagi yang harus dibahas. Prancis Swedia, dan ya Prancis bakal ngebantai Swedia. Kayak Swedia aja dibantai Belanda, dan Belanda lebih jelek daripada Prancis. Prancis bakal dibantai abis sama Swedia bakal dibantai abis sama Prancis. Kanada tadi udah gue bakal bilang Kanada menang. Abis itu Belanda Maroko. Ini yang susah. Belanda sebagai tim Eropa, mereka dilihat orang lebih jago ya. Cuman di sini Maroko dengan Senegal, mereka tim Afrika terbaik. Gue bakal bilang ini sampai penalti, dan di penalti Maroko menang. Gue bakal bilang Belanda kalah dan Maroko menang. Sorry to say, but Maroko secara tim lebih kelihatan ngejel. Gue tau Belanda lagi on form juga. Terus ada Cody Gakpo yang kalau untuk Belanda selalu perform, gak kayak di Liverpool. Dan surprise package-nya untuk Belanda itu Christian Somerville, dimana dia dari cadangan dia mungkin bisa nge-provide star power lagi dari cadangan. Cuman menurut gue ini bakal sedih dan Maroko bakal menang. Ini yang bakal Portugal Kroasia. Gue bakal masih bilang Portugal sih, karena walaupun Kroasia ya mereka finalis tahun 2018 dan juga medali perunggu di 2022, kali ini mereka nggak bakal jauh nyampenya, karena Kroasia skuadnya udah tua. Modric udah 40 tahun, pemain-pemain mudanya juga kayak Josko Vardiol baru balik dari cedera. Sebenarnya Portugal di luar Ronaldo timnya kelihatannya on paper bagus, cuman secara chemistry, ya kalau kalian lihat Portugal main ya kalian tahu lah gimana jelek ya, ambruknya Portugal gimana. Cuman gue masih bakal megang Portugal di sini. Spanyol Austria, langsung aja Spanyol. Jujur walaupun Spanyol underperform di Piala Dunia ini, gue bakal milih Spanyol. Kenapa? Karena Austria mungkin mereka bisa ngasih kejutan, cuman Spanyol gue bakal tetap megang Spanyol. Tuan rumah sendiri yaitu Amerika Serikat ngelawan Bosnia di Piala Dunia ini kelihatannya bagus, tapi Amerika Serikat lebih bagus. Jujur sebagai tuan rumah mereka perform layaknya tuan rumah, layaknya mereka layak ada di turnamen ini. Menurut gua Amerika Serikat bakal menang ini secara mudah. Belgia Senegal, ini Belgia yang performanya lagi naik turun. Cuman di sini gua sebagai fans Belgia sebenarnya agak takut sih bisa, karena Belgia bisa aja kena KO di sini. Cuman kalau Kevin De Bruyne performa lagi, gua bakal pegang Belgia dan gua bakal bilang Belgia menang. Di sini agak bias, cuman ya gua bakal tetap megang Belgia. Brazil Jepang. Sebenarnya Brazil Jepang match up yang bagus banget. Ini yang bakal gue tunggu match up-nya. Selain Belgia Senegal, karena gue support Belgia, gue bakal nungguin ini Brazil Jepang. Match up ini mungkin gue bakal bilang ke arah ke Brazil sih. Gue bakal lebih support Brazil, dan Jepang bakal kewalahan lawan Brazil yang lagi perform gitu. Udah gitu ada Pantai Gading lawan Norwegia, langsung aja gue bilang Norwegia menang. Norwegia lagi on fire di turnamen ini. Udah gitu Meksiko Ekuador, Meksiko lagi top form juga. Nah, di sini gue bakal megang Meksiko. Habis itu Inggris Kongo. Kongo bakal dibantai Inggris. Argentina Cape Verde. Semaunya gue Cape Verde menang. Semaunya gue ngelihat ada Cinderella story di Piala Dunia ini kayak Maroko di tahun 2022. Argentina is just too good untuk Cape Verde. Kalau kata gue, Argentina bakal ngebantai Cape Verde.
6-0, 5-0, kayak nggak bakal ada balasan gitu. Karena Argentina chemistry-nya udah dapet banget, dan Messi juga lagi on form juga. Jadi gue bakal bilang Argentina bakal ngebantai Cape Verde, dan mereka bakal ketemu antara Australia dan Mesir. Gue bakal bilang agak susah sebenarnya. Agak susah memprediksi siapa yang bakal menang. Karena gue ngeliat mereka kayak equal gitu. Kayak Mesir, ya mereka ada Salah, mereka ada Marmus. Cuman di Piala Dunia Australia selalu perform. Cuman di sini gue bakal lebih ngarah ke, kata gue lebih sih ke Australia sih. Kata gue Australia bakal menang lawan Mesir, dan mereka bakal rematch ronde 16 besar tahun 2022, yaitu Argentina lawan Australia. Oke, habis itu yang match up terakhir ada Swiss Algeria. Algeria, kalau kalian nggak ngelihat lawan siapa namanya, lawan Argentina yang dibantai di 0. Algeria sebenarnya mainnya oke aja, dan Swiss juga lagi bagus juga menurut gue, Swiss di musim ini di Piala Dunia ini. Makanya gue bakal bilang di sini bakal Swiss menang lawan Algeria, walaupun gue pengen banget lihat Riyad Mahrez nge-carry Algeria lagi, cuman ya lawannya Swiss agak susah. Kolombia lawan Ghana salah satu negara dengan ranking terbawah juga, dan Kolombia lagi on form, dan mereka finish ke-1 di grup yang ada Portugalnya juga. Jadi menurut gue Kolombia bakal menang lawan Ghana. Oke, jadi sebenarnya gitu aja sih dari dari video ini. Itu kayak apa opini gue tentang Piala Dunia yang tahun ini, apa yang kayak superstar pada perform. Abis itu gue juga ngepredik 30 besar. Mungkin itu aja sih yang bisa gue yang bisa bahas di video ini. Jadi kalau kalian enjoy konten kayak gini, enjoy konten gue nge-yapping kayak gini tentang bola, tentang F1 ntar bakal gue yapping. Yang Barcelona lupa gue yapping soalnya lagi UAS juga, jadi gue bingung. Habis itu NBA kemarin Giannis baru di trade. Oh ya, ngomongin pemain-pemain ini, gue belum bikin video tentang Elliot Anderson ya untuk ke City ya. Jadi itu bakal salah satu potensial juga yang di masa mendatang juga, mungkin gue bakal ngomongin Elliot Anderson. Tapi kalau kalian enjoy konten kayak gitu, make sure kalian like, comment, dan subscribe ke channel gue. Itu bakal ngebantu gue banget di kedepannya gitu ya. Jadi gue minta tolong ke kalian yang memang kalau enjoy video kayak ini ya, itulah pokoknya. Jadi gue Rai, dan gue bakal see you in the next video. Okay, I'm out.